Iya, di sini pertanyaannya Bu Dina, bagaimana Bu Dina dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Saya melihat kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika itu, apakah itu bisa dipertanggungjawabkan, adakah nilai-nilai kejujurannya, adakah juga dia tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Nah, saya melihat di situ, jika itu keputusan-keputusan tadi bisa dipertanggungjawabkan, maka saya akan melanjutkan keputusan saya tersebut. Contoh dari keputusan itu apa tuh contohnya? Contohnya ya keputusan-keputusan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan di sekolah yang memang itu sesuai dengan peraturan yang berlaku di sekolah, seperti itu. Jadi contohnya seperti kayak jam-jam belajarnya, seperti kegiatan-kegiatan yang memang sudah ada di peraturan sekolah, yang memang ada kaitan dengan kegiatan sekolah gitu ya. Terus ya termasuk tata tertib untuk siswa, untuk guru, seperti itu. Begitu, iya. Baik Ibu, dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolahan Ibu ini ya, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan. Kepentingan itu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Nah, untuk pengambilan keputusan tersebut, saya juga akan melihat bagaimana di situ moral kita itu juga harus bisa dilibatkan di sana. Sama-sama benar, tetapi benar itu juga kita memang harus melihat dampaknya untuk lingkungan sekitar. Apakah benar itu baik untuk semua, ataukah benar itu juga hanya benar untuk pemimpin? Artinya kita mengambil keputusan itu memang benar dan bermanfaat dan bisa dipertanggungjawabkan nantinya ke depannya kepada lingkungan di sekitar kita. Dan memang juga harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi kita harus melihat dari segi kebenarannya, dari segi moralnya, dari keadilannya, itu kita harus mempertimbangkan itu dalam setiap pengambilan keputusan. Biasanya apa tuh Bu yang jadi bahan pertimbangan ketika Ibu mengambil keputusan? Yang jadi bahan pertimbangan tentunya adalah itu harus kita pertimbangkan dengan lingkungan di sekitar kita. Contohnya apakah itu nanti tidak memberatkan guru-guru, memberatkan siswa. Jadi memang kita harus bisa melihat lingkungan, terutama lingkungan yang berkaitan dengan guru dan murid-murid yang ada di sekitar sekolah. Baik itu juga lingkungan terdekat, seperti di sini ada sekolah tetangga. Nah, kita kan melihat nih sekolah satu komplek itu, jadi jangan sampai keputusan kita juga merugikan sekolah terdekat atau lingkungan terdekat. Jadi kita juga harus melihat kebersamaannya, kita harus melihat manfaatnya, kita harus melihat juga efektivitasnya. Baik Ibu. Kemudian ini langkah-langkah Bu atau prosedurnya seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Prosedurnya biasanya sebelum mengambil keputusan, saya akan mengadakan kumpul dulu bersama dengan guru-guru. Jadi saya melakukan perundingan dulu, kita berunding dulu, kita bahas bersama dulu. Kira-kira keputusan ini nanti hasilnya baik tidak untuk dilaksanakan, dampaknya lebih banyak positifnya atau negatifnya. Nah, jadi saya tidak mau mengambil keputusan sendiri, tetapi juga harus mendengarkan masukan-masukan dari guru-guru dan dari komite. Itu juga saya melibatkan juga yang memang berkaitan dengan kegiatan atau kemajuan sekolah. Berarti ada sebuah tim ibaratnya ya, betul, ya. Ada sebuah tim. Tidak dengan sendiri. Tidak sendiri. Ada ya. Wakil kepala sekolah, ada bendahara, ada tata usaha juga. Gitu. Jadi saya libatkan seluruh elemen dari sekolah untuk bisa sama-sama kita membuat satu keputusan yang memang bukan keputusan saya sendiri, tapi memang keputusan bersama dengan hasil yang maksimal nantinya. Harapannya seperti itu. Baik Ibu. Selanjutnya ini hal-hal apa saja Ibu yang selama ini Ibu anggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kira-kira hal-hal apa saja tuh Bu yang efektif dalam mengambil keputusan? Hal-hal yang efektif dalam kita pengambilan keputusan, yang pertama tentunya kita melihat tadi harus ada di situ landasannya jujur, terus ada moral, bagaimana kita juga harus bisa melihat keputusan kita ini
tidak memberatkan, tidak menyusahkan, atau bahkan tidak merugikan pihak lain. Jadi pertimbangan-pertimbangannya adalah tadi efektivitas tadi, keadilan, kejujuran, moral di situ, seperti itu. Gitu. Ibu, kemudian pada saat pengambilan keputusan ini biasanya kan ada tantangan-tantangannya ya Bu ya. Nah, di sini tantangan-tantangan apa Ibu selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, biasanya tantangannya adalah ada usaha-usaha yang memang pertentangan. Jadi satu, mungkin menurut kita itu kita mengambil keputusan sebagai seorang pimpinan itu tidak mau menyalahi aturan. Tapi ada masukan-masukan dari bawahan gitu yang mungkin bukan bertentangan aturan, tapi mungkin kurang pasnya adalah akan merugikan ada sebagian aspek ya, ada sebagian pihak gitu yang dirugikan. Nah itu jadi tantangannya adalah bagaimana kita bisa meyakinkan untuk pihak-pihak yang mungkin tidak setuju dengan keputusan yang akan diambil itu untuk bisa dia meyakinkan gitu bahwa keputusan ini sudah berdampak baik untuk seluruh pihak gitu. Jadi untuk meyakinkan, untuk memberikan rasa apa ya, untuk dia mengikuti apa yang kita sarankan, apa yang kita mau, itu meyakinkannya itu juga butuh effort sendiri gitu. Jadi mungkin kita bisa kasih satu satu usaha ya untuk ini lo seperti ini nanti dampaknya gitu. Jadi ya itu tantangannya adalah meyakinkan tadi supaya keputusannya itu yang betul ada seperti ini. Nah itu saya melibatkan tim tadi supaya tim ini juga yang nanti akan bisa mempengaruhi dan juga bisa akan meyakinkan orang-orang di sekitar tadi yang bertentangan tadi untuk bisa kita sama-sama satu visi untuk hasil dan tujuan yang sama. Harus sejalan berarti ya. Iya. Nah, Ibu nih pas sedang mengambil keputusan ya Bu ya. Biasanya ada jadwal tertentu nggak Bu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu menyusun jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Nah ini kita lihat dulu kasus dilema etikanya itu apakah nanti ini kasusnya berefek jangka pendek, menengah atau panjang. Nah biasanya untuk yang jangka pendek karena memang jangkanya pendek itu biasanya saya maunya diselesaikan secepatnya, jadi tidak terlalu berlarut-larut. Nah untuk jangka menengah itu biasanya kita ada program untuk menyelesaikan ini. Itu biasanya dalam kegiatan itu kalau menengah itu bisa seminggu sekali. Tapi kalau untuk jangka pendek itu ya harus secepatnya segera harus diselesaikan. Nah kalau untuk jangka panjang itu biasanya sebulan sekali kita memang ada pertemuan rutin. Nah sekarang karena sudah ada komunitas juga kita biasanya setiap seminggu sekali itu untuk kegiatan-kegiatan atau yang berkaitan dengan dilema etika itu kita bahas di situ bersama dengan tim sekolah. Tadi kalau jangka pendek berarti ya Bu ya, harus langsung ya Bu ya. Kalau jangka menengahnya sebulan sekali mengadakannya jadwalnya. Kalau jangka panjangnya Ibu? Nah kalau jangka panjangnya itu bisa 2 bulan sekali. Iya. Bisa selesaikan 2 bulan sekali kita evaluasi. Berarti ketika di Kombel komunitas belajar ya Bu ya di sekolahan ini juga kadang ada tentang membahas kasus-kasus peserta didik khususnya atau guru-guru Bu? Campur, jadi tergantung ininya nih, dilemanya yang mana nih, kasusnya nih. Kalau ada tentang yang pokoknya kita hadapi aja, berjalan. Ada masukan dari teman-teman, ada kejadian seperti ini, ada permasalahan seperti ini, itu langsung kita selesaikan. Kalau saya memang maunya ada kasus ya langsung kita coba untuk selesaikan, jadi jangan sampai berlarut. Berarti aktif ya Bu ya komunitas belajarnya di sekolah ini ya Bu ya? Kita 2 minggu sekali. Iya, setiap hari apa itu Ibu? Hari Jumat. Iya, mantap. Iya, selanjutnya Ibu di sini saya ingin bertanya, seseorang atau adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan
dalam kasus-kasus dilema etika. Jadi ada nggak nih Bu, seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Berkaitan dengan dilema etika ini memang saya punya tim sekolah tadi ya. Saya selalu melibatkan karena apa yang terjadi di sekolah itu pasti tentunya yang berkaitan dengan keputusan itu tidak bisa kita ambil secara sendiri karena keputusan itu pasti akan berdampak dengan berbagai pihak. Nah, di sini saya memang mencoba untuk melibatkan dari wakil kepala sekolah, dari bendahara, TU, guru, komite untuk bisa ikut dalam setiap pengambilan keputusan. Tetapi kita lihat dulu keputusannya itu keputusan internal atau yang berkaitan dengan eksternal. Nah, tidak semua juga keputusan itu kita bisa melibatkan, tapi yang berkaitan dengan kegiatan sekolah itu saya selalu melibatkan tim. Kenapa melibatkan? Bukan berarti sebagai pemimpin saya tidak bisa mengambil keputusan, tetapi saya mau keputusan yang saya ambil itu memang ada faktor dan dampak baik untuk orang-orang di sekitar saya gitu. Jadi keputusan itu akan saya ambil dengan adanya masukan dan libatan dari tim-tim yang ada di sekolah ini. Dan memang saya selalu menitikberatkan adanya kolaborasi di sini. Karena hal-hal yang berat dengan kita berkolaborasi tadi tentunya akan lebih mudah juga dan hasilnya akan lebih maksimal. Karena bukan hanya saya yang menjalankan, bukan hanya guru, tapi semua elemen sekolah itu akan terlibat juga dalam setiap keputusan sekolah. Iya, jadi tetap harus solid ya Bu ya. Tetap harus dalam solid. Kolaborasi itu ya Bu ya. Dan yang pertama memang saya selalu menekankan adanya kolaborasi di sekolah ini. Jadi jangan kita bisa menyelesaikan pekerjaan sendiri, tapi akan lebih cepat, akan lebih maksimal jika kita berkolaborasi. Tentunya pemikiran banyak orang akan lebih bagus daripada pemikiran satu orang. Iya, betul. Akan banyak ide-ide lagi ya Bu ya. Iya. Berarti faktornya ini intinya kita harus bekerja sama, kolaborasi seperti itu ya Bu ya. Dan solid. Iya, betul. Pertanyaan terakhir ini Bu Dina. Dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi ya Ibu ya, pembelajaran apa yang dapat Bu Dina petik dari pengalaman selama mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang saya ambil ketika kita bertemu dengan masalah dilema etika, yang pertama adalah satu, kita harus teguh dengan yang namanya faktor prinsip kejujuran. Yang kedua, selain kejujuran adalah moral di situ. Nah, yang ketiga kita juga harus mempertimbangkan adanya kepentingan orang banyak. Jadi jangan hanya mengedepankan kepentingan pribadi di situ. Yang keempat adalah kebenaran. Tetap kita harus mengedepankan prinsip-prinsip kebenaran di situ. Nah, jadi memang kadang kebenaran itu suka bertentangan dengan kepentingan, gitu. Suka bertentangan, bertabrakan. Tapi di sini kita harus bisa berani untuk bisa mengedepankan kebenaran, kejujuran. Itu walaupun itu nanti mungkin tidak bisa diterima oleh beberapa pihak, tapi kita di sini harus berani untuk bisa menjalankan itu. Nah, itulah yang kadang-kadang di dalam etika itu kita bertentangan di situ dengan kebenaran, dengan kepentingan dari atasan Tapi di situ kita harus bisa meyakinkan, harus bisa bagaimana kebenaran ini tetap harus berjalan gitu, walaupun mungkin agak bertentangan tadi dengan dilema etika, tapi kita harus coba untuk bisa menerapkan itu, memberikan pengertian bahwa memang ini sudah harus dijalankan seperti ini sesuai aturan. Baik Bu Dina, ini terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama. Dan saya sudah bisa mewawancara Ibu, jadi saya berbagi pengalaman dari Bu Dina bisa saya ambil juga. Senang sekali Bu Ima, mungkin nanti dengan teman-teman sukses dengan CGP-nya. Amin, ya Rabbal Alamin. Senang bisa berbagi pengalaman, mungkin teman-teman yang muda nanti bisa lebih maju dari saya, bisa lebih berkembang lagi. Dan saya juga butuh masukan-masukan dari yang sudah senior. Iya, ini terima kasih sekali ya Ibu ya, dan saya sudah mengganggu waktu Ibu. Iya, sama Bu, silakan melanjutkan aktivitas Ibu kembali.
Ya, terima kasih Bu Dina. Terima kasih Bu Ima, Ya. sukses selalu untuk Amin. teman